Stabilitas penyandang disabilitas di rumah sakit sebagai salah satu area pelayanan publik atau masyarakat umum. Rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik sebagai penyandang disabilitas atau para difabel. Nah, permasalahan yang umum sebagaimana juga area layanan publik lain, belum banyak rumah sakit yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Keterjangkauan merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi ketika kita berbicara tentang bagaimana seorang penyandang disabilitas memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena beragamnya jenis disabilitas, maka pendekatannya pun akan berbeda. Misalnya saja pada penyandang disabilitas tuli, nah mereka lebih senang disebut sebagai tunarungu wicara, yaitu akan memerlukan sistem penunjang keterjangkauan yang lebih kompleks karena mereka memiliki keterbatasan dalam hal mendengar dan berkomunikasi secara verbal atau secara bahasa. Ini akan menjadikan penghalang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti pendaftaran sebagai pasien, komunikasi dengan petugas kesehatan, hingga dalam saat menunggu antrian pelayanan. Penyandang disabilitas tuli itu mungkin terbantu dengan menggunakan sign language, tapi itu selama ada pihak penerjemahnya. Nah, sayangnya tidak semua penyandang disabilitas tuli itu dapat memahami sign language, dan tidak semua rumah sakit itu memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia sebagai penerjemah sign language. Nah, selain masalah komunikasi antar personal, nanti penyandang disabilitas itu akan menemui masalah tentang sistem informasi yang ada di rumah sakit, terutama yang memanfaatkan sistem komunikasi melalui verba atau suara. Misalnya nih, lagi menunggu antrian di rumah sakit, menunggu panggilan. Nah, yang dapat membantu, salah satu hal yang dapat membantu mereka itu dengan bantuan visual, misalnya dengan running text atau information screen yang sudah terangkai dengan sistem informasi yang ada di rumah sakit. Untuk penyandang disabilitas atau netra, disabilitas visual atau netra itu biasanya lebih mengalami kendala pada perpindahan dari satu area ke area yang lain di rumah sakit itu. Nah, secara umum alat bantu bagi penyandang disabilitas netra dalam perpindahan secara mandiri adalah tongkat dan guiding tail atau block. Nah, penggunaan tongkat bisa dianggap wajar dimanapun, namun penempatan guiding tail atau block itu tidak serta-merta bisa diaplikasikan di wilayah rumah sakit sebagaimana penerapannya di area publik lainnya. Walau guiding tail atau block itu bisa membantu, namun di sisi lain ada kekhawatiran akan bisa meningkatkan resiko seperti hospital acquired infection di rumah sakit itu. Yang juga dengan penyandang disabilitas, mereka akan menemukan halangan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya atau dari satu area ke area lainnya. Nah, sistem kesehatan kita ini belum cukup dewasa dalam menampung seluruh kebutuhan penyandang disabilitas untuk bisa mengaksesnya dengan baik. Indonesia masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat sampai pada masa di mana penyandang disabilitas ini dapat secara mandiri mengakses berbagai pelayanan publik, termasuk rumah sakit secara merata di tanah air.